Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin buko pandan lagi, dan ini cocok banget untuk ide jualan selama bulan Ramadan atau bulan puasa. Selain untuk ide jualan, bisa juga untuk ide takjil, baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Ini pasti cocok banget, enak dan juga creamy. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. So, keep on watching. Jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau juga layar PC. Dan aku juga sudah tulis ulang semua bahan dan takaran di description box di bawah. Nah, jadi yang pertama di sini aku mau bikin untuk puding pandannya. Ini sebelum dinaikkan di atas kompor atau di atas api, yang pertama masukkan agar-agar plain atau boleh juga menggunakan agar-agar warna hijau. Kemudian tambahkan juga dengan gula pasir dan aduk rata semua bahan kering agar semuanya benar-benar tercampur, dan pada saat dicampurkan dengan air nanti tidak ada yang menggumpal. Setelah itu tambahkan dengan pasta pandan. Aku pakai kurang lebih 1 sendok teh atau sesuaikan lagi dengan warna yang kamu inginkan di puding pada saat nantinya setelah jadi. Lanjut masukkan air putih atau kamu juga bisa pakai air kelapa ya di sini, karena aku mau bikin untuk ide jualan yang ekonomis, jadi aku hanya pakai air putih biasa aja. Kemudian aduk rata hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, pada saat ini, jadi kalau warnanya kurang hijau sesuai keinginan kamu bisa tambahkan lagi untuk pasta pandannya. Dan setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian naikkan di atas kompor dan mulai didihkan. Jadi selain menggunakan pasta pandan ini, kamu juga bisa pakai pandan asli yang direbus dengan air, kemudian diamkan dan juga saring airnya, campurkan dengan bahan puding. Karena aku mau ambil simpelnya, karena rasanya juga sama-sama enak, jadi aku pakai pasta pandan aja. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api dan aduk-aduk lagi agar uap panasnya cepat hilang. Setelah itu sisihkan. Lanjut di sini aku pakai loyang, boleh juga kamu pakai cetakan atau wadah yang tahan panas pastinya. Kemudian tuang semua bahan puding pandan ke dalam loyang seperti ini. Setelah itu diamkan di suhu ruang kurang lebih selama 30-45 menit sampai dia set. Setelah set boleh juga dimasukkan ke dalam lemari es. Sambil menunggu untuk puding pandannya ini set, aku mau bikin untuk bahan yang kedua. Jadi di sini aku pakai Nutrijel kelapa sebagai pengganti parutan kelapa. Kemudian tambahkan dengan gula pasir, ini sebelum api dinyalakan atau dinaikkan di atas kompor. Kemudian aduk-aduk hingga semua bahan kering tercampur rata. Setelah itu tuang air putih. Aduk-aduk lagi hingga semua bahan benar-benar tercampur dan tidak ada yang menggumpal atau bergerindil. Jadi selain menggunakan Nutrijel kelapa ini, sebenarnya bisa juga pakai parutan kelapa asli, kelapa muda, itu lebih enak lagi rasanya. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian naikkan di atas kompor dan nyalakan api mulai didihkan. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, aduk-aduk. Setelah dirasa cukup, lanjut matikan api kompor dan lanjut diaduk-aduk seperti ini ya, agar uap panasnya ini cepat hilang. Nah, karena di sini aku mau bikin puding kelapanya ini mirip seperti kelapa asli, jadi di sini aku pakai es batu atau batu es. Kemudian mulai tuang semua puding kelapa di atas batu esnya ini semuanya. Dan setelah masuk semua puding kelapanya ini, mulai aduk-aduk dengan menggunakan balon whisk seperti ini ya. Dan ngaduknya ini harus sambil ditekan agar dia bentuknya itu dia nggak saling lengket, jadi sambil diputus dengan menggunakan balon whisk seperti ini. Nah, ini aduk-aduk terus sampai semua es batunya ini mencair. Selain menggunakan cara ini, bisa juga dengan cara setelah puding kelapa jadi, kemudian tuang di atas loyang atau wadah, parut dengan menggunakan parutan keju. Karena ini caranya lebih simpel, hanya diaduk-aduk dan langsung bekus, dan ini dia hasilnya setelah es batunya ini mulai mencair beberapa.
Sisa dari es batunya ini boleh disisihkan agar dia nggak terlalu banyak mengandung air. Setelah dirasa cukup, untuk semua puding kelapa ini sudah beku dan membentuk teksturnya seperti ini, kemudian kita saring dan kita buang airnya. Dan ini dia setelah aku saring, jadi aku nggak pakai airnya karena nanti kalau terlalu banyak air nanti hasilnya dia nggak terlalu creamy, apalagi dicampur dengan kuahnya, susu dan juga kental manis. Dan setelah selesai kemudian sisihkan. Selain itu aku juga pakai nata de coco atau kuku pandan seperti ini dengan berat 210 tanpa air dan 360 dengan menggunakan air. Tapi karena aku nggak pakai air jadi aku sisihkan airnya, kemudian aku hanya ambil nata de coconya seperti ini. Dan untuk nata de coco tadi aku beli dengan kemasan kecil hanya 7.000 sampai 8.000 rupiah aja. Dan kita kembali lagi ke puding pandan. Ini benar-benar sudah set semuanya, kan mulai iris-iris kotak seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah aku potong dadu. Jadi ini benar-benar semuanya kotak. Untuk besar kecilnya jadi sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Setelah selesai kemudian sisihkan untuk bahan isinya. Lanjut bikin untuk kuah buko pandannya. Jadi di sini aku pakai susu evaporasi 1 kaleng, kurang lebih 400 sampai 500 ml. Kemudian tambahkan dengan kental manis. Kalau pakai bungkus atau saset, aku pakai 2 saset ya. Kalau pakai kalengan bisa antara 80 sampai dengan 100 ml. Jadi untuk manisannya ini balik lagi sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan juga dengan pasta pandan. Untuk pasta pandan ini juga sama seperti aku bikin puding tadi. Jadi aku masukkan sedikit demi sedikit sampai warnanya sesuai dengan yang aku mau atau aku inginkan. Jadi sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Sambil terus diaduk seperti ini agar kental manis dan juga evaporasinya ini benar-benar semuanya tercampur rata. Dan ini rasanya benar-benar creamy karena gak ada campuran air ataupun susu cair biasa. Setelah dirasa cukup, kemudian mulai masukkan bahan isiannya mulai dari puding pandan. Kemudian nata de coco atau kuku pandan. Lanjut puding kelapa, dan setelah itu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Jadi sebenarnya untuk isiannya ini masih banyak lagi ya, bisa pakai sagu mutiara, bisa juga pakai biji selasih. Tapi aku skip karena aku hanya mau pakai ini bener-bener 3 bahan atau 3 isian ini aja. Bener-bener anakku tuh suka banget untuk minuman, apalagi untuk buka puasa. Aduk-aduk hingga semua benar-benar tercampur rata. Dan setelah selesai boleh dimasukkan ke dalam lemari es atau boleh juga langsung dikemas atau dimasukkan ke dalam kemasan. Untuk ide jualan, jadi kamu bisa pakai tin wall seperti ini. Aku pakai dengan 350 ml. Dan dalam satu resep ini aku bisa hasilkan 7 tin wall seperti ini ya. Kemudian isi dengan buko pandan secukupnya, jadi nggak sampai penuh karena nanti biar memudahkan pada saat ditutup. Untuk kamu yang mau lebih ekonomis lagi, kamu bisa pakai tin wall yang lebih kecil lagi ukurannya. Jadi karena aku pakai ini 350 dengan menghasilkan 7 cup atau 7 wadah seperti ini. Kalau untuk wadah yang lebih kecil pastinya ini akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kemudian agar lebih cantik aku tambahkan juga dengan keju cheddar yang aku parut. Keju cheddar ini aku hanya pakai setengah kotak atau setengah bungkus ya, keju cheddar biasa. Atau ini kalau terlalu banyak kamu bisa tambahkan seperempatnya aja untuk ditambahkan di atas buko pandannya. Jadi untuk topping keju ini kamu bisa pakai, bisa juga di skip. Kalau kamu mau lebih ekonomis lagi, kamu bisa skip untuk kejunya. Atau boleh juga pakai, tapi nggak terlalu banyak seperti yang ada di video ini. Kemudian setelah selesai, tutup cup dengan penutupnya. Dan setelah itu masukkan ke dalam lemari es karena buko pandan ini lebih nikmat dan juga enak, apalagi creamy disajikan pada saat dingin. Dan ini setelah aku keluarkan dari lemari es kurang lebih 1 jam. Jadi ini ya bentuknya benar-benar enak banget, kental banget rasanya, juga creamy antara
Enaknya kental manis kemudian susu evaporasi yang dicampur dengan gurihnya keju. Bener-bener resep rekomen banget dan bener-bener ide jualan yang auto laris manis kalau kamu jualan di bulan Ramadan. Untuk harga jualnya, kamu bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Aku sudah cantumkan untuk harga modal yang aku beli, termasuk juga dengan harga packaging atau juga kemasannya. Tapi untuk harga jualnya nggak selalu sama, karena balik lagi sesuaikan dengan harga di masing-masing tempat pada saat kamu beli. Untuk harga bahan baku yang sudah aku beli ini kurang lebih bisa dijual mulai dari harga 10.000 sampai dengan 12.000. Nah, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.